Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim wal fajri wa layalin 'ashr. Demi fajar dan malam yang 10. Surah Al-Fajr ayat 1 dan 2. Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Raya yang dirahmati Allah. Marilah kita untuk senantiasa bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya. Allah dengan segala keagungannya sangat menyayangi hamba-hambanya. Salah satu dari keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dengan memberikan nikmat kepada hambanya berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat rezeki, dan nikmat waktu. Dengan sehat kita bisa beraktivitas, kita bisa menghambakan diri kita kepada Allah dengan khusyuk. Dengan rezeki yang Allah berikan, kita mampu menjalankan hidup dan kehidupan ini. Dengan waktu yang begitu panjang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita melahirkan karya-karya, melahirkan amal-amal soleh, walaupun sebagainya ada amal yang salah. Pada kesempatan ini mari kita senantiasa untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kesalahan-kesalahan yang kita perbuat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, adapun tema kita pada pagi hari ini adalah amalan soleh di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Kita sekarang sudah berada di 2 hari bulan Zulhijjah. Bulan Zulhijjah adalah salah satu bulan dari 4 bulan yang haram, yaitunya Rajab, Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Muharram. Di mana keutamaan bulan yang 4 ini yang Allah sudah tetapkan keutamaannya, keistimewaannya. Di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala melipat gandakan jika seseorang itu berbuat amal soleh. Apakah lipatnya lipat 2, lipat 3, lipat nak sampai 1000, nak sampai semiliar, itu Allah yang punya urusan. Yang jelas kata Allah, Allah lipat gandakan pahalanya.
Sehingga orang-orang giat, semangat di bulan salah satunya bulan Zulhijjah ini bersemangat menghidupkan malam-malam dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alangkah ruginya di 10 malam yang pertama di bulan Zulhijjah ini kita lewatkan begitu saja tanpa diisi dengan amal-amal soleh. Begitu juga sebaliknya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apabila seseorang itu berbuat dosa, berbuat kesalahan, juga besar juga poinnya, dosanya itu di sisi Allah. Untuk itu mari kita berusaha seminim mungkin pada bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah untuk berbuat maksiat, berbuat dosa, berbuat kesalahan, dan mari kita tingkatkan keimanan, ketakwaan, kepatuhan, ketaatan, ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita sudah dapat meningkatkan iman dan ketakwaan kita, kebahagiaan, ketentraman, keselamatan akan dapat kita wujudkan. Bulan Zulhijjah Bapak Ibu adalah salah satu bulan haram yang memiliki keistimewaan. Salah satunya adalah pada malam atau 10 malam pertama bulan Zulhijjah. Ayat yang saya baca tadi surat Al-Fajr. Wal fajri wa layalin ashr. Demi waktu fajar kata Allah, Allah bersumpah. Wa layalin ashr, dan malam yang 10. Malam yang 10 ini adalah malam 10 pertama bulan Zulhijjah. Mulai terhitung dari 1 Zulhijjah sampai 10 Zulhijjah. Itu banyak keistimewaan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dari Ibnu Umar radhiyallahu an, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin a'zamu 'indallah wala ahabbu ilaihi al-'amalu fihinna min hazihil ayyamil 'ashr." Tidak ada hari-hari yang lebih agung di sisi Allah dan amal soleh yang ada di dalamnya lebih dicintai oleh Allah, lebih disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala daripada hari yang 10. Itulah 10 yang pertama di bulan Zulhijjah ini. Hadis riwayat Ahmad disahihkan oleh Syekh Ahmad Syakir. Dan juga pada bulan Zulhijjah ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, termasuk bulan yang terakhir, bulan 12. Kalau bulan Masehinya Desember, kalau Hijriahnya Zulhijjah, dari penanggalan kalender Hijriah. Tapi kadang kita ini lebih hafal dengan Masehinya ketimbang Hijriahnya. Ya tak mungkin salah satunya adalah karena yang ada kalender di rumah kita itu adalah kalender Masehi. Dari Januari sampai Desember itu yang kebanyakan. Dan kalender itu banyak kalender yang dibagikan cuma-cuma. Baik yang dibagi oleh orang-orang gitu ya. Apalagi tidak ada kepentingan partai gratis. Insyaallah nanti kita akan
membagikan kalender Hijriah. Sudah Zulhijjah ini bulan Muharram 1444 Hijriah, insyaallah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam rangka menyambut bulan Zulhijjah, umat Islam dianjurkan untuk memperbanyak amal. Banyak-banyaklah beramal. Amal soleh, bukan amal salah. Amal soleh, amal kebaikan. Karena amal soleh itu dikatakan oleh hadis tadi lebih dicintai oleh Allah yang dikerjakan pada hari-hari 10 pertama pada bulan Zulhijjah. Bahkan para sahabat bertanya kepada Nabi, mana yang lebih utama daripada jihad? Lebih hebat amal-amalan soleh, amal-amal kebaikan dikerjakan di 10 hari atau 10 malam pertama bulan Zulhijjah ketimbang berjihad. Kecuali jihadnya itu jihad dengan jiwa dan harta bendanya sampai dia tidak kembali lagi. Jadi kalau dia mati di medan perang dengan jiwa dan harta bendanya itu mungkin lebih tinggi. Tapi kalau dia balik menang dalam peperangan, bahwa peperangan itu dapat lebih tinggi nilainya beramal soleh. Beramal soleh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apa amal-amalan soleh yang dianjurkan pada bulan Zulhijjah ini adalah yang pertama. Silakan Bapak Ibu nak makan, nak sarapan, tapi perlu kita camkan yang pertama amalan soleh itu adalah berpuasa Arafah. Oke, di tanggal 9 Zulhijjah. Puasanya puasa sunat. Puasa Arafah. Dianjurkan bagi kaum muslimin yang tidak sedang melaksanakan ibadah haji. Kalau orang haji tidak mungkin dia sedang wukuf di Arafah. Jadi bagi kaum muslimin yang tidak melaksanakan ibadah haji disunahkan puasa Arafah. Dari Abu Qatadah ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Siyamu yaumil Arafah ahtasibu 'ala Allahi ayyukaffiras sanata allati qablahu was sanata allati ba'dah." Puasa Arafah tanggal 9 Zulhijjah dapat menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Jadi rugi Pak, tidak puasa bagi tanggal 9. Kecuali bagi mereka yang sudah terbiasa puasa Nabi Daud, puasa sehari tidak, atau puasa Senin Kamis. Jadi setidak-tidaknya kita kaget tanggal 9 Zulhijjah, hari Arafah, mari kita berlapar sehari, berlapar-laparlah sehari. Jangan tidak puasa. Mana tahu tahun depan Allahu alam, masih ada beda. Jangan tidak puasa. Nah, berbeda dengan pemerintah. Kalau kita jingok, Kementerian Agama sudah menetapkan hari Arafahnya itu hari Arafah Nusantara kali. Dan menetapkan hari Sabtu. Padahal kalau kita lihat informasi dari Arab itu Arafahnya tanggal 8 hari Jumat depan. Ya, orang sudah wukuf di Arafah. Sementara dari Kementerian Agama ndak mundur sehari. Kaget Idul Adha-nya, hari naharnya hari Minggu. Sementara di Mekah sudah lebaran hari Sabtu.
Nah, kita tidak tahu. Ya, silakan saja. Yang jelas juga melalui edaran Tarji Muhammadiyah, maklumat Muhammadiyah, sudah lama menetapkan itu, Pak. Dari penetapan 1 Ramadan, 1 Syawal, dan 1 Zulhijjah, 10 Zulhijjah sudah ditetapkan jauh-jauh hari. Itu karena hitungan hisab, hitung matematik. Jarang yang meleset itu. Sedangkan pemerintah atau Kementerian Agama itu menetapkan melalui ru'yat yang mungkin barangkali dipaksakan. Ya. Jadi kakek mungkin barangkali kita berinisiatif, sholatnya mungkin kita Muhammadiyah ini dan menurut edaran yang dari Amir Arab itu hari Sabtu. Hari Sabtu sudah Idul Adha. Tak lagi puasa gitu tuh. Nah, ini Pak ya. Jadi hari Arafah. Kita yang tidak terlibat dalam pelaksanaan ibadah haji, kita disunahkan puasa Arafah. Yang nilainya akan dapat menghapuskan dosa-dosa, terutama dosa-dosa kecil dan juga dosa-dosa besar. Dosa besar itu Pak harus dimenuhi syaratnya dulu. Dosa-dosa syirik, bertaubatlah dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga taubat kita diterima oleh Allah dan puasa kita mendapatkan ampunan dari Allah 2 tahun, 12 bulan sebelumnya, 12 bulan yang akan datang. Ini sahih hadis ini Pak. Sahih hadis riwayat Muslim nomor 1162. Yang pertama, kita dianjurkan berpuasa Arafah. Jadi tidak ada hadis menjelaskan tentang puasa 1 Zulhijjah sampai tanggal 9 Zulhijjah. Yang sahihnya adalah puasa Arafah 1 hari saja cukup. Tapi kalau sudah terbiasa melaksanakan ibadah puasa sunat Senin Kamis, ya silakan, tidak ada larangannya. Yang kedua Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang dianjurkan pada 10 malam atau 10 hari pertama bulan Zulhijjah itu adalah banyak-banyak bertakbir, banyak-banyak berzikir kepada Allah. Ya, berzikir bertakbir itu tidak hanya sewaktu takbiran nyambut Idul Adha atau Idul Fitri saja. Banyak membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Banyak bertahlil, banyak-banyaklah bertasbih, banyak-banyaklah beristighfar, banyak-banyaklah bertakbir, memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan mari kita isi di 10 hari ke depan, tinggal lagi 8 hari lagi. Banyak-banyaklah berzikir, karena menurut Ibnu Abbas, berzikirlah kalian kepada Allah di hari-hari yang ditentukan, yaitu 10 hari pertama di bulan Zulhijjah dan juga pada hari-hari tasyrik. Jadi sudah bisa dimulai sebenarnya takbir itu, tapi tidak usah dipakai mic itu takbiran tuh, ya. Banyak bertakbir. Nah, takbir ini Pak ada 2 versi. 2 versi ini. Versi yang pertama, takbir itu 2 kali cuma. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wa akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Ada juga versi yang kedua, takbirnya itu 3 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Tapi kalau menurut tarjih Muhammadiyah itu 2 kali. 2 kali. Cuma orang Muhammadiyah kan kadang enggak terti juga. Kadang baca 3. Mari kita biasakan 2 kali. Itu yang lebih tarjih, itu lebih kuat yang dibaca. Kemudian tambahan-tambahan yang lain itu tidak kati sebenarnya. Itu hanya
pelemak-lemak apa nama itu zikir yang dibaca tadi. Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira wa subhanallahi bukratan wa asilah la ilaha, itu hanya tambahan-tambahan yang dibuat. Sedangkan Nabi itu hanya membaca yang seperti tadi, Allahu Akbar la ilaha illallah Allahu Akbar walillahil hamd. Itu yang dibaca banyak-banyak untuk membesarkan, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga Bapak Ibu, yang dianjurkan pada bulan Zulhijjah itu adalah menunaikan ibadah haji dan umrah. Itu bagi kita tahu bahwa haji itu adalah rukun Islam yang kelima. Bagi yang istita'ah, bagi yang mampu. Baik secara finansial maupun secara fisik harus hadir di situ. Kalau sakit-sakit, agak jadi beban wong baik. Apalagi pemerintah sekarang bukan total yang berangkat, tapi separuh yang berangkat dari jemaah haji ini. Bahkan 65 tahun ke pucuk urung berangkat. Ya, alangkah sedihnya Pak. Sudah 10 tahun, 15 tahun menunggu. Ya, lah pakai baju gagah-gagah, lah pakai tas nak berangkat. Dicegat wong. Bapak Ibu tidak bisa berangkat, umurnya lah lewat. Ngapa ndak awal-awalnya diinformasikan, ya? Jadi kalau lewat dari 65 ndak bisa lagi berangkat haji. Nah, Pak, mudah-mudahan kebijakan-kebijakan dari Arab itu ke depan mungkin akan melonggarkan, ya, akan melonggarkan. Mana orang yang baru nabung daftar haji 30 tahun lagi nunggu, lagi umur 80-an baru bisa berangkat. Padahal umurnya sekian tidak bisa berangkat. Memang sih Pak, kalau orang-orang kaya, orang-orang yang paham ahli agama itu, anaknya baru lahir sudah didaftarkan haji. Itu bagi orang yang duitnya banyak. Ya, orang yang mengerti dengan agama ini, anak baru lahir ke dunia lah didaftarkan haji. Akhirnya dia cepat berangkat, masih muda-muda berangkat. Kalau kita ini masih mikir-mikir tidak berangkat, tidak mendaftar. Nah ini Pak. Jadi bagi yang sudah diberi kesempatan oleh Allah berangkat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kemudian apa yang dianjurkan pada bulan Zulhijjah ini adalah berkurban. Nah, berkurban Pak. Kita yang tidak melaksanakan ibadah haji berkurban. Baik penyembelihan hewan kurban itu, Pak, hewan kurban itu baik kita mencicil. Per hari di sini Masjid Raya ini kan ada nabung. Tiap hari 10.000, tahu-tahu di hari hanya cukup. Ada juga secara mendadak 2.400.000 karena duitnya ada kan. Karena lagi sekarang kebutuhan anak banyak, ekonomi susah. Akhirnya urung terus kita berkorban. Jadi kalau niat kita sudah ada untuk berkorban, mari tahun depan kalau tahun ini belum sempat untuk berkorban. Mencicil Pak, ya. Mari kita nanti tanggal 10 Zulhijjah setelah orang selesai melaksanakan sholat Id, mari kita sembelih hewan korban kita. Di mana Bapak Ibu, Allah tidak melihat korban-korban kita, besar korban kita, banyaknya korban kita, tetapi yang dilihat oleh Allah adalah ketakwaan, kepatuhan, ketundukan kita kepada aturan Allah. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakiyanaluhut taqwa minkum. Di mana Allah tidak melihat daging-daging unta dan darah-darah yang mengalir waktu penyembelihan hewan korban, tetapi yang dilihat oleh Allah walakiyanaluhut taqwa minkum, ketakwaan kita, kepatuhan kita dalam menjalankan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Terakhir Bapak Ibu, yang dianjurkan kita itu selain berkorban tadi, bertaubatlah kepada Allah. Setiap manusia hendak hati yang tidak salah.
Kita ingat-ingat kesalahan-kesalahan kita masa lalu. Mungkin karena kebodohan. Ayat Tuhan mengatakan karena kebodohan kita, kejahilan kita, karena ketidaktahuan kita, karena kurangnya iman kita, karena banyak melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap aturan Allah. Untuk itu mari kita bertaubat kepada Allah. Semoga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Dan mari kita kembali ke jalan yang lurus, kembali kepada jalan yang benar, dan mari kita memperbaiki diri kita. Mudah-mudahan setelah kita bertaubat, taubat diterima oleh Allah, kemudian malaikat maut datang, alhamdulillah begitu ya. Ini taubat belum diterima, malaikat maut lah duluan datang. Ini yang kita sesalkan. Ya, walaupun kita ini dalam urusan dunia ini hebat, sukses, tapi urusan dunia dan akhirat itu kan diminta agar seimbang. Mari kita usahakan Bapak Ibu, mudah-mudahan kita dapat bertobatlah setiap hari. Walaupun kita takut udah ketik salah, setidak-tidaknya beristighfar. Ampuni dosa saya Allah. Astaghfirullahaladzim. Kapan perlu? Untuk orang tua kita yang sudah dipanggil oleh Allah, sebut nastaghfirullahaladzim. Ampuni dosa kami ya Allah. Banyak-banyak baca Pak. Banyak-banyak baca. Apalagi kata Nabi itu di waktu menjelang azan subuh datang. Banyak-banyaklah beristighfar. Mudah-mudahan istighfar kita didengar, dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu, amalan soleh yang dikerjakan pada bulan Zulhijjah diistimewakan oleh Allah, dicintai oleh Allah, dan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini saja mungkin barangkali Bapak Ibu sebagai bahan bagi kita di 10 hari ke depan ini, supaya tidak sia-sia ya Zulhijjah ini. Mari kita tidak-tidaknya puasa Arafah, berkorban, banyak-banyaklah berzikir, banyak-banyaklah bertakbir, beristighfar, bertahmid, bertahlil, dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga saya sampaikan mulai dari 1 Zulhijjah sampai penyembelihan hewan kurban, itu bagi yang sohibul kurban dilarang. Apa dilarang? Larang motong rambut, motong kuku. Mulai dari 1 Zulhijjah. Bagi sohibul kurban. Walaupun ada yang bertanya, apa seluruh keluarga yang kecil, yang besar juga dilarang? Oh tidak. Cuma atas nama yang mewakili. Ya. Contohnya Pak Herman. Di Pak Herman mulai dari 1 Zulhijjah sampai penyembelihan hewan korbannya, belum boleh motong rambut, cukur rambut, atau cabut rambut, atau bulu dan sebagainya, dan termasuk kuku. Ini larangan-larangan dari Rasulullah SAW. Ya, kuat hadisnya nih Pak, bahwa kita dilarang mencukur ini, walaupun di sini ada juga mengatakan makruh hukumnya. Tapi untuk mengambil kehati-hatian bagi sohibul kurban, ya kita ngambil pendapat untuk tidak memotong kuku, mencukur rambut, motong rambut. Kalau terpotong Pak Ustadz kemarin, tentu ya sudah. Anda tidak tahu kan? Jadi ke depan kita, apalagi hari Jumat kan hari sunnah, motong kuku, motong rambut, di stop dulu. Baru di tanggal 10 setelah disembeli. Atau contohnya karena berbeda lebaran ini, kita motongnya hari Minggu, ya ditunggu sampai penyembelihan hewan kurban itu disembeli. Baru setelah itu dipotong rambut, dipotong kuku. Ya. Kenapa itu? Menurut pendapat ulama Syafi'iyah dan
pengikut-pengikutnya mengatakan itu mudah-mudahan itu akan menggugurkan dosa-dosa kita sebanyak ya yang ada di badan kita, baik kuku maupun rambut dan lain sebagainya. Itu kan hanya alasan bagi orang-orang yang melaksanakan ihram di Mekah sana itu. Ya banyak pantangannya kalau orang melaksanakan pakaian ihram itu kan. Tak boleh motong rambut, tak boleh motong kuku, tak boleh harum-harum, termasuk tidak boleh berhubungan dengan suami istri. Tapi kalau hanya untuk penyembelihan hewan korban, hanya motong rambut dan kuku saja yang ada larangannya. Nah ini Pak ya yang ada larangan. Jadi yang bersangkutan. Nah kalau nama saya stop dulu. Jadi kalau nak motongnya kemarin. Ya, sore-sore hari apa itu? Hari Rabu. Sebab 1 Zulhijjah itu sudah masuk hari Rabu maghrib malam Kamis. Sekarang kan sudah masuk 2 Zulhijjah. Jadi bersabar. Walaupun cak mana Pak kalau kami melanggar itu ada sanksinya apa tidak? Memang tidak ada sanksi. Tadi kan mengatakan ada yang katakan makruh, ada yang katakan haram untuk kehati-hatian tadi. Nah, ini ya. Itu kaitan dengan sohibul kurban yang berkeinginan untuk menyembelih hewan korbannya atau hewan korbannya sudah ada. Coba untuk menahan, stop dulu untuk tidak memotong kuku, rambut dan lain sebagainya. Ini saja mungkin barangkali yang dapat sampaikan sebagai bahan bagi kita ke depan agar kita dapat beramal ini jangan kabur-kabur, abu-abu. Ya mudah-mudahan jelas dan terang ini untuk tidak melakukan pelanggaran biar kita dapat pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Ya ini saja mungkin barangkali sebelum saya tutup. Ada nanya? Saya tutup. Baik, terima kasih. Tidak ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi